Aku Zaneta. Ini hari pertamaku sekolah di sekolahan, yang katanya lumayan populer di sini. Tapi aku sering kali dibully karena aku berbeda dari murid-murid yang lain. Karena aku terlahir albino, yang membuat rambut dan kulitku berbeda dari murid-murid pada umumnya. Saat aku duduk di kursi, tiba-tiba ada seseorang yang mendekatiku. Posisi itu, aku bingung apa yang akan dia lakukan. Aku mengira dia mau ngajakin aku untuk berteman, tapi ternyata ini anak barunya jelek banget ya, rambutnya kayak nenek-nenek, kulitnya juga aneh, sok cantik banget deh. Dia kayaknya keturunan monyet putih deh. Aku jijik lihat rambutnya kayak siluman monyet putih. Udahlah guys, kita pergi aja dari sini daripada dekat-dekat sama dia. Nanti kita ikut-ikutan ketularan jadi monyet juga. Hampir setiap hari aku selalu disebut dengan julukan monyet putih karena rambutku yang putih dan kulitku yang sangat putih. Gimana ini, makananku jatuh semua dong, jadinya bajuku kotor, mana tumpahnya banyak banget. Maaf ya, tapi kaki kamu agak dimasukin dikit, jangan di jalan ya, takutnya ada orang yang jatuh juga. Sih cerewet banget sih kamu, murid baru tapi berisik banget, sok ngatur banget sih monyet. Kamu tuh jangan bikin masalah Zaneta. Kalau lu emang gak sempurna gak usah sosokan ya. Mending lu pungut lagi tuh makanan, ribet banget sih jadi orang, pantesan matanya jelek, ternyata penglihatannya juga jelek. Cepatan pergi dan bersihin tuh makanan busuk lo. Saat itu aku melihat ada murid yang sangat tampan dan aku mulai menyukainya. Aku pun langsung kembali ke kelas dan ingin sekali berteman dengan murid tadi. Tetapi aku begitu malu untuk berkenalan dengannya sehingga aku memendam rasa sukaku kepadanya. Dan di saat aku duduk sambil membaca buku, tiba-tiba ada seseorang yang mendekatiku. Dan sepertinya dia orang yang kemarin. Lagi-lagi nih bocah lagi, mual banget gue lihat mukanya, pengen banget gue ludahin nih bocah. Dasar nenek-nenek kurit caci, bisa-bisanya lu suka sama si Kenjo, murid cowok yang paling ganteng di sekolah ini. Gue tahu ya, lu pikir gue gak tahu kalau lu suka sama si Kenjo. Lu masih murid baru tapi udah suka sama orang aja. Padahal lu belum kenal kan? Gue harus kasih tahu ke semua murid yang ada di sini. Gue gak setuju kalau siluman monyet putih ini suka sama cowok terganteng di sekolah ini. Mendingan sama gue daripada sama lo. Rambut lo aja udah ubanan kayak gitu, mana ada nenek-nenek sekolah. Dasar nenek-nenek, awas aja ya lo. Loh, kok dia tahu? Dia tahu dari mana kalau aku suka sama si Kenjo? Dan dia mau kemana itu? Kayaknya dia mau bilangin ke semua siswa deh. Gimana dong? Guys, kalian tahu nggak sih kalau si nenek-nenek ubanan itu suka sama si Kenjo? Jijik banget ya nggak sih? Gak mungkin si Kenjo mau, dia kan mirip siluman monyet putih. Jadinya si Kenjo pasti jijik sama dia. Gue gak setuju banget kalau si Kenjo temenan sama Zaneta, si rambut uban itu. Gimana nih menurut kalian? Pasti kalian jijik banget kan? Duh, aku malu banget. Kok dia bisa tahu ya? Aku ke toilet dulu deh. Kenapa sih semua murid bully aku? Aku gak salah apa-apa. Coba aja aku gak terlahir albino. Pasti aku gak bakal diejek kayak gini. Pasti setiap hari aku diejek pakai panggilan nenek ubanan sama siluman monyet putih. Kenapa mereka jahat banget? Aku gak ngapa-ngapain di sini. Kenapa mereka gak suka sama aku? Aku mending ke kelas dulu deh. Saat aku sedang merenung karena sedih setelah diejek berkali-kali oleh seluruh murid, tiba-tiba ada seseorang yang mendekatiku. Hai, nama kamu Zaneta kan? Kalau nama aku Lily, kita jadi sahabat yuk. Kamu cantik banget deh. Rambut kamu unik banget, jadi nambah cantik. Aku pengen punya rambut kayak kamu, soalnya bagus banget. Kamu serius mau berteman sama aku? Emangnya kamu gak malu punya teman kayak aku? Aku kan mirip nenek-nenek, aku kan mirip siluman monyet putih. Nanti kamu juga ikut diejek loh. Malu? Ngapain aku harus malu? Kamu kan cantik, kok bisa sih diejek padahal kamu secantik ini loh. Bisa-bisanya kamu diejek sama murid-murid yang ada di sini.
Aku juga gak tahu, tapi hampir semua murid gak suka sama aku karena aku terlahir berbeda, yaitu terlahir albino seperti ini, yang membuat kulit dan rambutku berbeda dari murid-murid yang lain sehingga mereka mengejekku. Yang sabar ya, kamu tahu gak sih albino itu langka tahu, dan albino itu untuk orang-orang tertentu aja. Jadi albino itu bukan cacat, tapi albino itu untuk orang-orang spesial. Albino itu cantik banget tahu. Kamu harusnya bangga, jadi kamu harus bisa bela diri kamu. Gimana kalau kita latihan untuk bela diri dulu, supaya kamu bisa membela diri kamu sendiri. Ya deh, supaya aku bisa membela diriku sendiri agar aku gak gampang diejek-ejek oleh orang lain. Kita mulai ya latihannya, semisal aku bakal ngejek kamu dan kamu harus membela diri kamu ya. Culun, kok kamu jelek banget sih? Kenapa kamu harus ke sekolah ini? Aku gak suka sama kamu. Ayo, sekarang kamu bela diri kamu. Kamu kok gitu sih sama aku? Kamu gak boleh mengejek aku, kita kan sama-sama manusia. Kamu juga belum cukup sempurna, jadi kamu gak boleh saling mengejek. Nanti aku laporin ke guru loh. Wah, itu jawaban yang bagus banget. Dan kalau yang mengejek kamu tetap gak mau dengerin kamu langsung aja laporin ke guru atau ke aku ya. Oke, kita main dulu yuk di luar mumpung istirahatnya masih lama, dan aku yakin kamu pasti bisa bela diri kamu sendiri. Hei, dasar nenek-nenek, kok bisa sih lo pede banget mau keluar? Mending lu keluar aja dari sekolah ini. Lu pikir lu cantik? Lu gak pernah cantik walaupun lu pakai hiasan di rambut lu. Hiasan itu malah bikin lu jadi makin alay. Kalau mau ngecek orang minimal ngaca dulu. Kalau gak sempurna gak usah ngecek-ngecek orang ya. Kalian gak punya kaca ya, makanya gak pernah ngaca diri sendiri. Mending kalian pulang aja sana, pasti duit jajannya habis. Jadinya ngecekin orang, makanya besok duit jajannya dibanyakin ya, biar gak kurang kerjaan. Maaf ya kalau misalnya kurang tegas, soalnya aku gugup banget karena aku gak pernah ngelawan saat digangguin sama orang. Itu malahan jawaban yang benar-benar sempurna banget. Pokoknya kalau kamu digangguin sama orang, kamu lawan aja atau lapor ke guru ya. Jawaban kamu udah bagus banget tahu. Semenjak itu, aku berani untuk memarahi orang-orang yang menggangguku. Dan berkat Lili, aku menjadi percaya diri dan bisa membela diriku sendiri. Dan dulunya orang yang aku takuti dan orang yang selalu menggangguku, kini aku berani untuk membela diriku agar tidak diejek lagi olehnya. Makin lama, aku semakin mempunyai banyak teman karena Lili. Andai jika tidak ada Lili, pasti aku tidak bisa mendapatkan teman dan tidak percaya diri seperti sekarang. Dan walaupun Lili tidak berangkat sekolah, teman-temanku tetap menemaniku karena mereka berteman bukan karena terpaksa, tetapi memang ingin berteman baik denganku. Walaupun aku sudah mempunyai banyak teman, aku tidak pernah melupakan Lili, yaitu sahabat pertamaku.